Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Babel Kemenak TV yang berbahagia, di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Bapak Haji Jamaldin SAG MH, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita dalam acara Kasat Kabar Satker Talkshow yang bertema Pembangunan Inovasi Layanan di Kantor Kemenak Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Selamat siang Bapak Haji Jamaldin. Selamat siang. Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak pemirsa Babel Kemenak TV yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa acara Kabar Satker atau Kasat ini merupakan produk terbaru dan kali ini tayang perdana di Babel Kemenak TV. Kami informasikan dari 7 kabupaten kota, Kemenak Babel memiliki 52 satker di dalamnya yang bisa mengikuti program Kasat atau Kabar Satker ini. Program Kasat Kabar Satker Seni Budaya Talkshow, pemirsa bisa melihat langsung melalui FB atau YouTube kami. Baiklah pemirsa Babel Kemenak TV yang berbahagia, bagaimana pembangunan inovasi layanan di kantor Kemenak Kabupaten Bangka Selatan? Untuk lebih jelasnya, langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Pak Jamal, bisa diceritakan berdirinya kantor Kemenak Kabupaten Bangka Selatan itu bagaimana? Ya, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan itu berdiri pada tahun 2005. Yang waktu itu masih bernama Departemen Agama. Dan pada waktu itu kebetulan saya termasuk asabiqunal awwalun, termasuk orang pertama lah yang berada di Bangka Selatan waktu itu, bersama dengan Kepala Kantor Pak Samudi MS, bersama rekan-rekan para pejabat eselon 4 lainnya. Dan waktu itu kita masih ngontrak lah tempatnya, ngontrak di rumah warga. Dan alhamdulillah pada tahun 2007 kita sudah menempati kantor yang baru yang sampai saat ini alhamdulillah kondisinya baik yang kita pergunakan sampai saat ini. Untuk kondisi geografis wilayah kerja Kabupaten Bangka Selatan itu gimana? Ya, Kabupaten Bangka Selatan ini termasuk wilayah yang paling luas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 8 kecamatan, 6 kecamatan daratan dan 2 kecamatan kepulauan. 2 kecamatan kepulauan ini adalah Kecamatan Lepakongo dan Kecamatan Kepulauan Pongo. Jadi kalau mau menuju ke sana itu kita harus melalui kendaraan kapal atau kendaraan laut yang kita bisa sampai ke tempat tujuan tersebut. Nah, di samping itu pula banyak daerah-daerah pesisir yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan itu. Artinya cukup luas untuk melayani masyarakat, Pak. Iya. Jadi kalau kami melihat di data BPS yang ada bahwa Bangka Selatan itu terdiri dari 360 ribuan hektar bentangan luasnya itu. Sehingga kalau kita mau ke satu kecamatan yang ada di ujung daratan seperti Kecamatan Simpang Rimba misalnya, maka kita harus menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam sampai ke tempat tujuan tersebut. Sehingga bagi masyarakat yang untuk dilayani di kantor Kemenak yang tempatnya di kota kabupaten di Togwali memang terasa sangat jauh. Ya. Artinya hambatannya hanya di transportasi aja, Pak, ya? Ya. Pertama transportasinya, kemudian sarana prasarana jalan ya. Kalau yang di daratan itu sarana jalannya, apalagi kalau di lautan ya suasana gelombangnya. Suasana gelombangnya yang pada saat-saat tertentu memang mereka tidak bisa melakukan penyeberangan untuk bisa sampai ke kabupaten. Tapi untuk pegawai kita sendiri, misalnya dari Bangka Selatan itu aktif nggak Pak untuk melakukan kunjungan ke masyarakat seperti itu? Ya. Jadi kita di Kemenak Kabupaten Bangka Selatan
ada 8 kecamatan, dan 8 kecamatan itu masing-masing ada kantor urusan agama kecamatan. Dan kita dari kabupaten juga pada jadwal-jadwal tertentu kita lakukan pembinaan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan di beberapa kecamatan itu, termasuk juga di madrasah-madrasah baik yang negeri maupun yang swasta. Artinya penyuluh sama penghulu di Kabupaten Bangka Selatan aktif ya Pak Jamal ya? Alhamdulillah, ya saat ini penyuluh kita yang penyuluh PNS itu berjumlah 51 orang yang alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik, menjalankan tugas fungsi mereka selaku penyuluh agama kecamatan. Dan alhamdulillah kita sangat terbantu dengan kehadiran rekan-rekan kita di penyuluh agama non-PNS tersebut. Oke, baik Pak Jamal, apa saja layanan sedang dikembangkan di kantor Kemen Kabupaten Bangka Selatan saat ini? Pada saat ini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan SK yang kami keluarkan pada bulan Januari 2020, kami sedang mengembangkan 9 inovasi layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. 9 layanan itu tersebar di semua seksi ataupun di semua layanan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. Misalnya kalau kita di Kementerian Agama Bangka Selatan itu kan ada beberapa seksi. Ada pendidikan madrasah, ada pakis, ada penyelenggara haji dan umroh, ada bimas Islam, ada penyelenggara zakat wakaf, ada sekjennya di situ. Nah, di 9 inovasi yang kita kembangkan itu pertama ada yang namanya Baik Data. Baik Data itu adalah pusat data yang mana data itu terpusat pada satu tempat, dikelola oleh pengelola khusus, itu namanya Baik Data. Sehingga masyarakat ataupun stakeholder kita yang membutuhkan layanan data, maka mereka tidak perlu mendatangi ke ruangan masing-masing seksi yang ada, tetapi mereka cukup datang saja ke Baik Data atau datang saja ke pusat data tersebut. Kemudian untuk menopang pusat data tadi, kami juga mengembangkan yang namanya aplikasi data yang kami nama dengan aplikasi Abata. Ya, jadi aplikasi ini terintegrasi dari semua program yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, semuanya bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Kemudian untuk di haji, kita juga mengembangkan 2 inovasi di haji, yaitu yang namanya Duk Haji. Duk Haji itu adalah kependudukan atau identitas kependudukan jamaah haji. Ya, sehingga jamaah haji yang berangkat pada tahun tersebut, mereka ketika pulang ke tanah air, mereka kita siapkan KTP baru dan KK baru yang mencantumkan hajinya, hajahnya, kemudian namanya sudah valid, sudah sesuai dengan paspor, dan itu kita bekerja sama dengan Dinas Dukcapil, catatan sipil yang ada di Pemkab Bangka Selatan. Kemudian kita juga mengembangkan Dukcatin. Dukcatin ini adalah identitas kependudukan pengantin atau calon pengantin, yang mana pengantin ketika mereka telah selesai melaksanakan akad nikah, maka mereka kita berikan KK baru, KTP baru, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk menyebutkan bahwa dia masih bujang, masih gadis, tapi mereka sudah mengantongi KTP baru yang status suami, status kawin gitu kan, gitu. Sehingga itu memperkecil penyalahgunaan identitas lah, kira-kira seperti itu. Dan itu juga kita kerjasamakan dengan Dinas Catatan Sipil. Kemudian di Bimas Islam
kita juga mengembangkan 3 inovasi di sana, yaitu pertama kami beri nama dengan Dewi Besilah. Nah, Dewi Besilah ini artinya destinasi wisata Bangka Selatan bertilawah. Kita mengembangkan ada semacam tilawatul Quran yang background videonya itu adalah destinasi wisata Bangka Selatan. Gitu. Sehingga orang Bangka Selatan bisa mendengarkan pengajian yang videonya, backgroundnya adalah daerahnya sendiri. Kita membantu dia, sehingga kita membantu mengembangkan wisata Bangka Selatan. Kemudian ada juga yang kita namakan dengan Klik Samawa. Jadi Klik Samawa ini adalah layanan juga, inovasi layanan juga di Bimas Islam dalam hari ini di KUA, yaitu kaidah layanan informasi kepenghuluan, Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, artinya di situ ada layanan KUA, sehingga di sanalah informasi layanan-layanan KUA, sehingga mereka bisa mengklik bahwa layanan KUA itu apa saja yang ada di situ. Itu Klik Samawa. Kemudian satu lagi kita kembangkan yang namanya Green KUA. Jadi Green KUA ini kita canangkan 1 Catin 1 pohon. Ya, sehingga dengan keikhlasannya para Catin tadi menyiapkan 1 pohon sebagai kenangan untuk di kantor KUA-nya. Gitu ya. Nah, langsung KUA-nya atau bagaimana? Ya, itu Catin sendiri yang menanamnya. Oh, menanamnya sendiri. Ya, dia Catin sendiri yang menanamnya. Paling gitu, Pak? Atau di lapangan KUA, di halaman KUA. Terutama KUA kita di kabupaten itu kan rata-rata memiliki halaman yang lumayan luas. Ya, sehingga jadi hijau lah, ya. Sehingga KUA kita jadi hijau, ada tanaman-tanaman buahnya. Nah, satu lagi yang sedang kami kembangkan sekarang adalah Siskohat Mobile. Itu di Haji. Siskohat Mobile ini adalah merupakan inovasi yang mengembangkan dari layanan haji yang selama ini terpusat di kantor. Nah, sekarang kita kembangkan untuk melayani ke luar kantor. Bisa di KUA, bisa di kantor camat misalnya, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Itu Siskohat Mobile. Nah, satu lagi yang kita kembangkan adalah yang namanya untuk inovasi layanan di Bangka Selatan itu. Jadi kita itu ada 9 ya. Satu lagi adalah kelas unggulan. Excellent class. Jadi ini punyanya madrasah dan pakis. Jadi kita itu kan ada pesantren. Pesantren itu yang kondisinya perlu kita kembangkan, perlu kita bangkitkan, sehingga kita bekerja sama lah dengan pihak pesantren itu untuk membangun kelas unggulan. Sehingga dari kelas unggulan inilah akan melahirkan siswa-siswa yang brilian, siswa-siswa yang berprestasi, sehingga itu menjadi daya tarik lah untuk masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada pesantren ataupun madrasah tersebut. Itu berada di Pesantren Al-Hidayah Gadung di Towali, Bangka Selatan. Gitu. Oke, menarik sekali Pak Jamal inovasi-inovasinya. Sedikit garis bawah tentang Siskohat Mobile. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya. Jadi Siskohat Mobile ini yang layanan khusus haji dan umroh. Dalam Siskohat Mobile ini kita menyediakan unit mobil ataupun kendaraan, dan di dalam unit mobil itu kita siapkan sarana prasarana sehingga bisa melakukan layanan-layanan haji dan umroh di sana. Layanan apa aja? Layanan yang bisa dilakukan di mobil ataupun Siskohat Mobile itu adalah ada 5 layanan yang bisa dilakukan di sana. Layanan pertama adalah bisa menjalankan atau menginformasikan haji ataupun informasi haji. Jadi informasi haji bisa kita canangkan melalui Siskohat Mobile. Kemudian yang kedua adalah pada Siskohat Mobile itu bisa jamaah untuk memproses pembatalan haji.
Jadi selama ini kalau jemaah mau membatalkan haji kan harus ke kantor. Iya, benar. Nah sekarang kita siapkan Siskohat Mobile-nya sehingga masyarakat yang mau membatalkan cukup di mobil itu saja. Kemudian di sana juga bisa dilakukan jamaah rekomendasi umroh. Jadi kalau ada jamaah mau umroh, ada rekomendasi dari Kemenak biasanya itu bisa didapatkan atau dilaksanakan di Siskohat Mobile. Kemudian yang keempat adalah Siskohat Mobile bisa melakukan penjemputan antar jemput calon jamaah yang khusus, mungkin disabilitas, mungkin lansia dan seterusnya. Maka jamaah ini bisa kita laksanakan jemput atau antar jemput, gitu ya. Nah, artinya di jamaah khusus ya, bukan setiap jamaah minta jemput, bukan khusus. Nah, kemudian yang terakhir, ini agenda besarnya adalah bisa melakukan pendaftaran haji di Siskohat Mobile tersebut. Jadi jamaah ketika mereka mau mendaftar haji, maka mendaftar hajinya bisa di Siskohat Mobile. Oleh karena itu, Siskohat Mobile itu kita lakukan secara terpadu, one stop service. Jadi di sana ada pihak-pihak yang berdampingan dengan kita. Ada pihak perbankan, ada pihak dari catatan sipil tadi, ada pihak dari kesehatan, gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka mau butuh rekomendasi kesehatan, tim kesehatan ada di situ. Mereka mau ada problem di dalam kependudukannya, misalnya identitasnya, ada orang dukcapil yang bisa mengawasinya atau melihatnya di situ. Kemudian perbankan, karena memang ketika orang mau mendaftar haji, pihak perbankan dan pihak Kemenak ini memang sama-sama melakukan penginputan, validasi dan seterusnya, sehingga jamaah bisa mendapatkan nomor porsinya, kan seperti itu. Untuk pelayanan sendiri jadwalnya terlambat atau bagaimana, Pak? Ya, itu saat ini karena kita masih dalam uji coba, kita sudah menjalankan di satu kecamatan uji coba. Jadi itu kita akan menjadwalkan. Jadi kita akan menjadwalkan apakah satu kali dalam satu minggu ke kecamatan A, kecamatan B dan seterusnya. Itu kita agendakan sehingga masyarakat bisa mengetahuinya bahwa sesuai jadwal hari itu ada Siskohat Mobile datang ke kecamatannya. Artinya sudah ada informasi terlebih dahulu kepada masyarakat tersebut, baru layanan kita berangkat ke tempat. Ya, jadi itu kita canangkan seperti itu, kita informasikan. Di samping itu, Siskohat yang ada kantor tetap berjalan seperti biasa. Untuk saat ini yang sudah dijalankan ada kendala nggak? Ya, kalau saat ini karena kita masih dalam tahap uji coba, tahap pemula ya, pasti kita kendalaan jadi sarana prasarana. Jadi kita mengerahkan sarana prasarana seadanya. Yang penting bisa berjalan. Mungkin dalam berjalannya waktu lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan lah. Mohon doanya dari semua ya. Amin. Terakhir Pak, bagaimana rencana perkembangan Siskohat Mobile ke depan nanti seperti apa? Ya, jadi syukur alhamdulillah inovasi Siskohat Mobile yang ada di Kemenak Bangka Selatan saat ini sudah mendapatkan respon dari Dirjen Haji dan Umroh Kemenak RI. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan respon, kita juga sudah berkomunikasi dan memang sedang direncanakan untuk melakukan pemaparan di Haji Pusat, rencananya seperti itu. Dan kita juga sudah dimintai data apa saja keperluan di dalam Siskohat Mobile. Jadi kita sudah menyampaikan juga ke Dirjen Haji Pusat bahwa Siskohat Mobile ini memerlukan unit kendaraan dengan spesifikasi khusus ya, memerlukan perangkat Siskohat dan seterusnya. Itu sudah kita sampaikan ke Dirjen Haji Pusat. Mudah-mudahan itu bisa diagendakan 2021 dan memang kami dengar itu sudah ada semacam agenda ya dari Dirjen Haji Pusat. Insya Allah itu akan dijadikan program nasional. ke depan, sehingga
Kemenak Kabupaten Kota seluruh Indonesia bisa melakukan layanan haji dan umroh secara mobile. Walaupun nanti ya, walaupun entah namanya nanti berupa apa tidak masalah. Yang penting idenya ataupun gagasannya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Siskohat Mobile ini bisa men-Indonesia walaupun tidak mendunia kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan karena kami berkeinginan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemenak hadir di tengah masyarakat, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat Bangka Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga masyarakat betul-betul merasakan puas, merasakan nyaman dengan layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama. Semoga nanti ke depannya Kemenak Bangka Selatan menghadirkan kembali inovasi-inovasi. Insya Allah. Mohon doanya dari semua. Terima kasih Pak Jamal. Baiklah pemirsa Bubble Kemenak TV yang berbahagia, terima kasih Bapak Haji Jamaluddin SAG MH atas kehadirannya. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dalam acara Kasat Kabar Satker Talkshow Bubble Kemenak TV dengan tema Pembangunan Inovasi Layanan di Kantor Kemenak Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.